Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, Bu. Berdoa mulai. Amin. Walaupun kita belajar dengan daring, kita harus tetap semangat ya anak-anak. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa selalu berolahraga dan berjemur di depan rumah agar kita terhindar dari virus COVID-19. Oke, sekarang kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan sampah. Ibu akan menampilkan sebuah PPT untuk materi hari ini. PPT-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, sini akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini ada yang tahu tidak sumber daya alam itu pemanfaatannya dibagi menjadi berapa? Banyak, Bu. Coba sebutkan Mbak Rika. Ada perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, terus ada apa lagi ya, Bu? Ada kehutanan. Pintar, oke. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu tentang pertanian. Nah, pertanian ini keadaan tanah yang subur dan didukung iklimnya, membuat Indonesia banyak mencari nafkah pada aktivitas pertanian. Pertanian di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu lahan basah. Pertanian lahan basah atau bisa disebut dengan pertanian sawah banyak dilakukan oleh petani di Indonesia. Pertanian lahan basah sangat baik jika dikembangkan di daratan rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 300 meter. Pada daerah tersebut, ketersediaan air mencukupi dari sungai-sungai atau saluran irigasi yang berada di sekitarnya. Jenis tanaman yang umumnya dibudidayakan pada lahan ini adalah padi. Nah, yang kedua ada pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering adalah bentuk pertanian yang pengelolaannya mengandalkan air hujan. Sebab itu, pertanian lahan kering dilakukan pada saat musim hujan. Sementara itu, lahan dibiarkan tidak ditanami pada musim kemarau karena tidak adanya pasokan air. Pertanian ini banyak dikembangkan di daerah yang memiliki ketinggian meter dengan suhu udara yang cukup sejuk. Tanaman yang cocok untuk lahan kering adalah palawija, sayuran, dan buah-buahan. Jadi yang pertanian lahan kering itu hanya bisa dilakukan pada saat musim hujan. Jadi kalau misalnya menanam buah-buahan ya juga hanya buah-buahan yang musiman. Beda dengan pertanian lahan basah yang bisa dilakukan kapanpun. Karena pertanian lahan basah itu dengan dekat dengan irigasi atau saluran air, irigasi saluran air. Terus yang selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan adalah aktivitas budidaya tanaman tertentu pada suatu lahan yang relatif luas. Maksud dari tanaman tertentu adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Menurut UU nomor 18 tahun 2004, perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan besar. Perkebunan besar dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan rakyat, perkebunan yang
bisa untuk bebarengan kalau ayam. Kalau sapi hanya untuk beberapa buah sapi saja karena sapi bentuknya besar-besar beda dengan ayam. Nah, selanjutnya ada perikanan. Perikanan di Indonesia memiliki sumber daya perairan yang sangat berlimpah. Curah hujan yang cukup tinggi membuat banyak wilayah yang memiliki sungai, danau, dan waduk. Tempat-tempat tersebut sebagian telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk aktivitas perikanan. Tentu saja sumber daya alam perikanan yang jauh lebih besar adalah sumber daya alam yang ada di laut. Luas laut yang sangat besar atau 2/3 dari luas wilayah Indonesia menyimpan berbagai kekayaan alam khususnya ikan. Nah, di dunia ini kan ada bola dunia. Nah, bola dunia itu terlihat banyak yang warna biru karena luas laut sangat besar daripada luas dunia, 2/3 dari luas wilayah Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan ini dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Banyak perusahaan swasta dari luar Indonesia yang juga ikut serta melakukan aktivitas penambangan dan perjanjian tertentu dan sistem bagi hasil dengan pemerintah Indonesia. Nah, di bawah ini ada contoh pertambangan yang ada di Kalimantan. Selanjutnya ada kehutanan. Nah, kehutanan sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berlimpah di Indonesia. Hutan dimanfaatkan penduduk untuk berbagai keperluan, baik sebagai pangan, sebagai penghasil kayu bangunan, ataupun sebagai sumber tambang dan mineral berharga. Pemanfaatan hutan selanjutnya dilakukan secara intensif dengan mengambil secara besar-besaran sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya punya kebun yang tidak terpakai bisa juga ditanami kayu-kayu untuk nanti kalau udah besar bisa menghasilkan kayu bangunan. Terus bisa juga ditanami sebagai sumber pangan. Nah, kita masuk ke pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Secara umum, sampah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, organik. Sampah organik adalah sampah basah, jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya itu seperti sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, dan ranting. Nah, sebaiknya kalau kita mempunyai sayur-sayuran seperti itu harus dihabiskan. Karena jika tidak nanti akan menimbulkan sampah yang basah dan banyak lalatnya yang menempel pada sampah tersebut. Nah, yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik, sampah kering. Nah, sampah yang tersusun dari senyawa anorganik yang berasal dari mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya itu seperti gelas kaca, plastik, tas plastik, kaleng, styrofoam, dan logam. Nah, untuk pemanfaatannya lebih baik kita kalau belanja di pasar menggunakan tas kain membawa sendiri. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ke pasar dikasih kantong plastik sama penjualnya tahu produsennya, kita bilang saja sudah membawa kantong yang berasal dari itu kain untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di Indonesia ini. Nah, cara pengelolaan sampah itu dengan cara 4R. Yang pertama, reduce atau mengurangi sampah. Mengurangi sampah dan menghemat pembuangan barang. Contohnya, saat belanja di kantin atau di pasar, itu kita tidak usah memakai tas kresek. Yang kedua ada reuse atau pemanfaatan ulang. Upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung seperti menggunakan botol isi ulang, pemanfaatan baik kertas yang maaf ya, itu batuk kosong, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga, memanfaatkan sisa makanan atau sayuran untuk makanan ternak atau ikan. Yang R yang ketiga, recycle atau daur ulang, mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang.
bungkus bekas menjadi aneka kerajinan, mengelola gabus styrofoam menjadi batako dan pot bunga, dan mengelola sampah organik menjadi kompos. Nah, contoh daur ulang di sini misalnya kita mempunyai bungkus pop es yang sangat banyak, kita dapat membuat taplak meja dari bungkus pop es tersebut dengan bungkusnya bersih lalu nah habis itu bisa dijahit dengan jarum sama benang jahit itu. Nanti kita bisa menjadikan satu untuk membuat taplak meja yang berasal dari plastik atau bekas pop es atau rinso. Nah, R yang keempat, replace, mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya dari biodegradable sehingga lebih ramah lingkungan karena plastik tersebut bersifat terurai. Mengganti kantong plastik dengan tas kain, perca, dan nah, ini ada tugas dari Ibu. Nanti kalian membuat struktur atau peta konsep mengenai pengelolaan sampah. Nah, tugas ini dikumpulkan besok jam 10 melalui via grup WhatsApp. Ditulis sendiri dan jangan dituliskan orang tua. Nanti kelihatan kalau misalnya dituliskan orang tua. Nah, jangan lupa tulis tangan, nanti difoto dikirimkan ke WhatsApp dikasih nama. Oh ya, di sini Ibu juga mau tanya, tadi kita belajar tentang apa ya? Belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam sama pengelolaan sampah, Bu. Indah, terus jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Ya, Bu. Tadi ada apa saja untuk cara menangani sampah biar sampahnya tidak terlalu banyak? Pakai tas belanja, Bu. Gak usah pakai kantong plastik. Indah. Nah, sekarang waktunya kan sudah habis. Jangan lupa untuk kumpulkan tugasnya via grup WhatsApp. Terakhir besok jam 10. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.